Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang tata cara memandikan atau hukum memandikan dan mewudukkan mayit. Para jemaah sekalian, kalau kita di Indonesia biasanya dimandikan lalu diwudukkan, tapi ternyata di tempat lain jenazah itu bahkan tidak dimandikan atau dimandikan saja tanpa diwudukan. Nah, itu ada dasarnya atau hanya penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ulama-ulama kita. Baik para jemaah sekalian, kita akan tahu duduk permasalahannya semua itu. Masalah yang pertama, hal yunza'u anil mayyiti qamisuhu idza ghussila. Mayit itu ketika dimandikan, ya, apakah pakaiannya itu dilepas sehingga telanjang bulat atau dimandikan dengan bajunya, atau bajunya dibiarkan begitu saja, atau dimandikan dengan bajunya. Para jemaah sekalian, itu tadi kalau kita melihat di Indonesia biasanya dimandikan dengan bajunya, tapi ternyata di tempat lain bukan kok ada, bahkan ada umat Islam yang mengikuti suatu madhab memandikan bajunya dilepaskan sehingga telanjang bulat. Para jemaah sekalian, Imam Malik, ya, Imam Madinah tempo dulu, dan dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah, dua-duanya imam madhab yang paling sepuh, paling senior, ternyata berpendapat bahwa ketika mayit itu dimandikan, tunza'u qamisuhu, baju gamisnya atau bajunya, kalau di Indonesia ya sarungnya, mungkin baju kokonya atau baju batiknya, itu tunza'u dilepas sehingga telanjang bulat gitu. Kaget ya, ini gue berarti kaget. Kalau di Indonesia kan dimandikan beserta bajunya. Itu ternyata menurut madhab Malik dan madhab Hanafi, madhab yang senior, jauh lebih dulu daripada madhab Asy-Syafi'i. Alasannya ntar kita kupas. Kemudian madhab Asy-Syafi'i, madhab yang banyak diikuti oleh Indonesia terutama, beliau mengatakan yughassalu fi qamisihi. Mayit itu ketika dimandikan harus tetap dengan baju yang dia pakai. Dimandikan, setelah dimandikan baru dilepas, ganti kain kafan. Tuh, ini beda kontras. Tadi dilepas telanjang bulat, kalau yang madhab Syafi'i dimandikan dalam keadaan memakai baju. Nah, apa yang menyebabkan ini berbeda? Wasababu ikhtilafihim taraddudu huslihi sallallahu alaihi wasallam fi qamisihi. Nih. Ternyata menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandikan jenazah dan memberikan instruksi kepada para sahabat yang saat itu memandikan jenazah. Ternyata hampir semua fi qamisihi, biarkan mayit itu dimandikan dengan bajunya. Jelas sekali. Nah, hanya saja para sahabat, lagi-lagi para sahabat. Jadi apa yang terjadi hari ini, perbedaan madhab Syafi'i dan Maliki, Hanafi tadi, bukan kok idenya Syafi'i sendiri, Malik, Hambali, bukan. Ternyata berangkat dari tradisi budaya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandikan mayit dengan bajunya itu khusus atau sunnah? Nah, ini pertanyaannya. Sebagian menganggap khusus, sebagian menganggap sunnah.
Sebagian menganggap khusus berarti ada jenazah-jenazah mayit-mayit tertentu yang dimandikan dengan bajunya. Tidak boleh dilepas. Tuh. Sahabat memahami seperti itu. Kalau yang memahami mayit itu secara khusus harus dimandikan dengan bajunya, ya, maka telanjang bulat itu juga boleh. Untuk jenazah yang bukan khusus, jenazah biasa gitu. Nah, jadi begitu. Jadi jenazah yang dimandikan oleh Rasulullah SAW yang ditutup dengan bajunya itu ternyata dianggap khusus. Ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain yang diikuti Asy-Syafi'i menganggap bahwa itu sunnah. Artinya apa? Mayit yang dimandikan baik khusus atau umum itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dimandikan dengan bajunya. Maka mazhab Syafi'i menganggap memandikan mayit itu tetap dengan bajunya dan itu yang paling aman. Tuh, saya bacakan dulu. Qala al-afdal inda asy-Syafi'i ayyughassalul mayyitu fi qamisihi. Jadi kalau ngelihat sabda Rasulullah yang dipersepsikan dua madhab seperti itu tadi, Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan yang paling aman dan paling afdal mayit dimandikan dengan bajunya. Setelah dimandikan baru dicepot. Maka kalau kita hubungkan dengan kajian kita sebelumnya, yang boleh memandikan mayit itu laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Itu yang disepakati. Hanya ada yang diperselisihkan. Nah, kalau mayitnya perempuan itu tidak boleh dimandikan oleh laki-laki. Karena ada hubungannya aurat ini Pak. Nah, kalau yang mayitnya itu perempuan, yang memandikan harus perempuan. Kecuali kalau mayitnya perempuan, yang memandikan suaminya. Oke. Atau mayitnya laki-laki, yang memandikan istrinya. Itu pun menurut jumhur ulama. Ada madhab satu yang mengatakan tetap tidak boleh. Karena apa? Madhab Hanafi kemarin ya. Mayit perempuan ya, itu tetap tidak boleh dimandikan oleh suaminya sekalipun, apalagi laki-laki lain. Karena apa? Laki-laki jelas, laki-laki lain ya. Ketika masih hidup, perempuan ini tidak boleh dilihat oleh laki-laki ini. Apalagi ketika meninggal, tidak boleh. Apa yang tidak boleh dilihat saat hidup, maka tidak boleh dilihat saat mati. Nah ini suaminya, menurut jumhur ulama boleh, tapi menurut mazhab Hanafi tetap tidak boleh. Karena apa? Beliau menganggap perempuan yang sudah meninggal sama saja dicerai. Atau istilah cerai mati. Kemarin juga kita bahas. Jelas ya? Mudah-mudahan kalau kita menemukan orang memandikan mayit dibuka full, itu berarti mengikuti madhab Malik dan madhab Hanafi. Madhab Syafi'i ternyata tetap harus ditutup. Jadi mandikannya disiram begitu, nah bajunya sini boleh tangannya masuk. Tangannya masuk. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, hal yuwadda'ul mayyit. Apakah mayit itu juga harus diwudukan? Ini juga logis nanti. Satu mengatakan tidak perlu diwudukan. Logikanya bagaimana? Wudu itu disiapkan untuk ibadah. Ibadah itu untuk orang hidup. Berarti kalau sudah mati itu sudah tidak bisa ibadah. Terus kalau udah mati nggak bisa ibadah, buat apa diwudukan? Logis nggak? Logis. Tapi ternyata logika ini ya, berbeda dengan apa yang sudah diriwayatkan oleh sahabat atau istri Nabi. Ternyata Nabi pernah berbicara tentang itu. Oke, kita ntar bahas itu dan kita langsung masalahnya. Apakah mayit itu harus diwudukan? Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, imam paling senior, paling sepo, paling logis,
Karena beliau selalu menggunakan logika. Beliau mengatakan la yuwaddaul mayyit. Mayit itu tidak perlu dimandikan, nggak perlu. Karena apa? Dia sudah mati. Orang mati nggak bakal ibadah. Sedangkan wudhu itu disiapkan untuk ibadah. Orang mati enggak ibadah. Tuh. Oke. Ini katanya beliau, li'annal wudhu atau haratun mafrudatun limaudhi'il ibadah. Wudhu itu adalah suatu untuk suatu kebersihan yang disyariatkan untuk ibadah. Ibadah untuk orang hidup. Dan orang yang sudah mati enggak, maka tidak perlu dimandikan. Tapi beda dengan madhab-madhab yang lain. Maka orang terutama madhab Syafi'i, mayit ya, selain dimandikan, terserah mau ditutup atau tidak tadi, madhab Syafi'i ditutup, itu ternyata diwudukkan juga. Jangan menggunakan akal, jangan menggunakan logika, kata Syafi'i, tapi pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mayit yang dimandikan harus diwudukkan. Mana riwayatnya? Oke. Katanya Ummu Atiyah itu pernah meriwayatkan suatu hadis yang berkenaan dengan Rasulullah SAW menyuruh mewudukkan mayit. Sehingga itu dianggap oleh ahli fikih annal wudu'a syartun fi ghuslil mayit. Kalau begitu ceritanya, wudu itu menjadi syarat sahnya memandikan mayit. Jadi mandikan mayit kalau nggak ada wudunya nggak sah. Itu harus wudu, harus ada wudunya. Kenapa? Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul pernah bersabda tentang memandikan putrinya yang kebetulan dimandikan orang yang terdekat di sekitarnya, perempuan. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, tapi orang lain. Maka beliau bilang begini, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Mulailah kamu ketika memandikan putriku, mulai dari sebelah kanannya dulu. Sebelah kanan berbeda, terutama anggota wudhu. Nih kalimat ini Pak, ini yang dipersilahkan juga. Madhab Syafi'i memahami dan mempersepsikan bahwa ini sebagai dalil bahwa mayit harus diwudhukan. Tapi Imam Abu Hanifah mana yang menyatakan bahwa mayit itu harus diwudhukan? Rasul hanya bilang, mulailah memandikan mayit itu dari kanan, terutama dari anggota wudhu, bukan suruh mewudhukan. Nah di sini, para jemaah sekalian, jangankan kita, pesantren tidak, mungkin juga menyantren, tapi juga santri kalong, pulang pergi, gitu ya, nggak 10 tahun di situ atau gimana? Ceritanya kita hanya dengar pengajian saja, hafal Quran kagak, hadis kagak. Jadi pemahaman kita ya masih di level ikut. Kenyataannya para sahabat dan para imam madhab saja berbeda cara menafsirkan atau memaknai sabda Rasul itu. Satu menyatakan harus diwudhukan, satu menyatakan tidak, padahal hadisnya satu. Itu para sahabat, itu para ulama yang bukan main ilmunya. Nah, kita berapa? Itu kan? Maka kita tinggal ikut saja. Di Indonesia kebetulan kebanyakan ikut madhab Syafi'i, mayat dimandikan, ditutup dan diwudhukan, lakukan saja itu. Kalau toh ada saudara kita yang tidak ditutup ketika memandikan jenazah, mayit, bahkan tidak diwudhukan, ikut madhab tadi. Kalau seandainya hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, kita bertanya beliau langsung. Tapi sayang 1000 sayang, beliau sudah tidak ada. Adanya hanya para ulama dan ustadz. Ustadz itu beda-beda tadi, Bang. Logis nih. Jadi katanya Ustadz NU begini, Muhammadiyah begini, Salafi Wahabi begini. Nah itu beda-beda. Maka yang paling arif dan bijak, sudahlah lakukan saja apa yang menjadi
kebiasaan di situ dan ada panutannya. Ingat Imam Asy-Syafi'i ini termasuk sawadul a'dham, madhab yang paling besar pengikutnya. Nah, begitu paling aman. Tapi kalau tidak ya udah lakukan saja. Yang penting ini tadi, Hanafi, Maliki seperti itu, Syafi'i seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.